Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushul Al-Iman, kumpulan dalil seputar keimanan. Kita masih di pembahasan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan terakhir kita baca hadis yang ke-88 yang Rasulullah menasihati para sahabat dengan nasihat yang mendalam, meneteskan air mata, menggetarkan hati. Dan Nabi berwasiat kepada mereka dengan beberapa wasiat. Wasiat takwa, dengar dan taat kepada pemimpin walaupun budak Habasyah. Kemudian kalau melihat ada perselisihan, kita pegang sunnah Nabi dan sunnahnya khulafa. Setelahnya para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian beliau perintahkan kita untuk menggigit, memegang sunnah itu dengan gigi geraham kita. Dan terakhir beliau ingatkan kita dari yang namanya perkara-perkara yang baru, ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh khalifah beliau yang 4. Kenapa? Karena memang petunjuk Nabi adalah sudah sebaik-baik petunjuk. Nah, sekarang kita masuk di hadis ke-89. Kata beliau rahimahullah, wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa petunjuk terbaik yang harus kita pegang adalah petunjuknya Nabi kita. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sungguh sebaik-baik hadis, sebaik-baik cerita, sebaik-baik hukum itu kitab Allah. Karena tidak ada lebih jujur daripada kitab Allah. Kita bisa baca surah An-Nisa ayat 87. Allah bertanya kepada kita, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Siapakah yang lebih jujur daripada Allah penyampaiannya? Itu pertanyaan. Ini namanya istifham ingkari, Pak, dalam kaidah tafsir. Bertanya, tapi mengingkari. Ini bertanya, tapi mengingkari. Artinya, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah penyampaiannya. Dan tidak ada yang lebih baik. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ahsan al-hadith, sebaik-baik cerita, sebaik-baik penyampaian. Tidak ada lagi. Bayangkan, Pak, Quran, iya, itu 114 surat. 114 surat. Cukup untuk menggambarkan manusia yang pertama nanti sampai yang terakhir.
cukup menggambarkan langit dan bumi, bukan hanya manusianya, langit dan bumi isinya. Iya, saya pernah mencari pembahasan. Itu Quran kan 114 surat. Itu kita tahu semua itu. Iya, semuanya diawali oleh basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Satu surat saja, tidak ada basmalahnya. Iya. Tapi yang saya pernah bahas adalah berapa huruf itu ayat surat-surat di Quran itu. Berapa hurufnya? Itu surat-surat Quran. Iya. Maka para ulama kita menjelaskan itu Al-Fatihah. Jumlah hurufnya ada 143. Kalau Al-Baqarah karena panjang, ya, ada 26.246 huruf. Ali Imran ada 14.985 huruf. Ada An-Nisa 16.334. Jadi kalau kita melihat ini Al-Baqarah memang yang paling banyak hurufnya. Iya, karena dia 26.246. Ali Imran 14.985. An-Nisa 16.334 huruf. Al-Maidah 12.206 huruf. Al-An'am ada 12.000 juga, 727 huruf. Ada Al-A'raf, ya, 14.439. Ada Al-Anfal sedikit hurufnya, ada 5.383. At-Taubah panjang lagi, ada 11.115 huruf. Yunus ada 7.589 huruf. Sampai An-Nas. Pernah bahas itu? Sampai An-Nas. An-Nas ada 80 huruf. An-Nas. Iya. Ada yang paling pendek dan paling sedikit hurufnya, yaitu surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu isi hurufnya cuma 43. 43 huruf. Tapi apa faedahnya kita tahu huruf-huruf ini? Maksudnya kan satu huruf itu kita baca 10 pahala. Kalau kita baca inna a'toinakal kautsar, itu kan isinya ada 43 huruf. Berarti 43 kali 10. Berarti kita dapat pahala 430 pahala. Nah, itu yang membuat saya semangat waktu itu cari berapa huruf itu surat di Quran. Yang jelas, iya, Quran itu ada, kalau ya secara keseluruhan, ya ada 330.715 huruf. Kalau kita jumlah total semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya ada 330.715 huruf semuanya. 330.715 huruf Quran. Iya. Kalimatnya, kata-kata yang dipakai di dalamnya tentunya dirinci lagi oleh para ulama kita. Terkait dengan berapa kalimat ya dalam satu surat, berapa kata, itu juga dirinci. Tapi yang jelas hurufnya ada 330.000 huruf, itu bisa menceritakan manusia dari Adam. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Bukan hanya manusianya. Hewan. Yang melata. Berjalan di atas perut. Berjalan di atas kaki 2, kaki 4. Semua disebutkan. Malaikat. Yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Juga disebutkan. Di Quran. Iya. Maka Quran ini kita tidak butuh lagi yang lain.
Karena Allah telah menurunkan kepada kita adalah ahsanal hadits, ucapan yang terbaik. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Quran. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Quran. Hadits Nabi juga adalah penyampaian terbaik, petunjuk terbaik. Makanya Nabi bersabda, wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, hadi Muhammadin, petunjuk Muhammad. Tidak ada petunjuk di dunia ini yang bisa mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad. Kalau ada yang membuat petunjuk, pasti ada kekurangan. Karena sesuai dengan kekurangan yang buat. Sesuai dengan kekurangan yang buat. Tapi petunjuk Nabi Muhammad, karena yang membuat adalah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui semua kebutuhan manusia dari awal sampai akhir, tua, muda, laki-laki, perempuan, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Iya, tidak ada. Makanya kata Nabi, wa khairul hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang diadakan, yang dibuat oleh orang. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang baru dibuat oleh manusia itu namanya sesat. Itu bukan petunjuk, itu kesesatan. Kalau kita dihadapkan, ini Nabi, ucapan, perbuatan, pembenarannya. Ini si fulan, selain Nabi. Iya. Ucapannya ini menyelisih ucapan Nabi. Apa yang kita ikuti? Maka tidak diragukan, kita harus ikut pilih untuk kehidupan kita ini, dunia, supaya kita selamat akhirat, pilih yang terbaik. Semua yang berakal pasti begitu. Pilih yang terbaik. Iya. Dan tidak ada yang lebih baik daripada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu adalah kesesatan. Ditambah lagi, kita ikut ucapan Nabi, itu adalah berarti kita mau masuk surga. Tapi kalau selain ucapan Nabi, sama dengan kita menjauhkan diri kita dari surga. Sama itu, mau tidak mau. Karena sebegitulah yang diantarkan oleh setiap ucapan yang kita ikuti. Kapan kita ikuti ucapan Nabi karena taat kepada Nabi karena beliau adalah utusan Allah, maka itu akan mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau kita lebih memilih selain ucapan Nabi, kita lebih mendahulukan ucapan guru kita, pendapat guru kita, pendapat golongan kita, kelompok kita, yayasan kita, daripada ucapan dan petunjuk Nabi, maka berarti kita sebenarnya tidak mau masuk surga. Ya, walaupun kita sendiri bilang mau masuk surga, tapi kan sikap yang dilihat. Makanya beliau sampaikan ini hadis walil Bukhari, hadis ke-90 dalam riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku pasti masuk surga. Semua, seluruh yang mengatakan saya muslim, saya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan masuk surga. Illa man aba, ini masalah, kecuali yang tidak mau. Jadi semua itu akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Maka muncul pertanyaan di tengah sahabat, bila dikatakan waman ya'ba, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau masuk surga?
Karena secara ucapan tidak ada orang. Kalau kita tanya, biar orang yang pendosa sekalipun tidak pernah masuk masjid, kalau ditanya, kau masuk surga atau neraka? Iya, pasti mau masuk surga. Maka yang ditanya, ketika Nabi mengatakan, umatku itu semua akan masuk surga. Sebenarnya, kecuali yang tidak mau, maka dikatakan kepada beliau ditanya, waman ya'ba. Siapakah yang tidak mau masuk surga? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, yang nanti akan diterangkan di hadits-hadits setelahnya, hawa nafsunya itu ikut apa yang dibawa oleh Nabi, tidak dibalik. Bukan yang dibawa oleh Nabi harus ikut hawa nafsunya, bukan. Tapi keinginan dia harus ikut keinginan Nabi. Siapa yang seperti itu, taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Waman asoni faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau ikut, itulah yang tidak mau. Jadi kita lihat masing-masing diri kita. Iya. Jadi bukan yang kita bilang saya mau masuk surga, tapi bagaimana sikap kita terhadap apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi bawa? Iya, itu yang dilihat. Kalau kita berada di atas apa yang Nabi berada di atasnya, maka kita berarti mau masuk surga. Tapi kalau kita tidak seperti itu, Nabi ke kanan, kita ke kiri. Nabi ke kiri, kita ke kanan. Iya, Nabi lurus, kita ke kiri, ke kanan. Iya, maka ini kita tidak mau masuk surga artinya. Kan sebentar ada contoh. Ada contoh ini. Orang datang kepada istri Nabi menanyakan bagaimana Nabi beribadah. Bagaimana Nabi beribadah. Yang belum katakan. Hadis 91. Walahuma. Dalam riwayat Bukhari Muslim. An Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Belum berkata. Karena pelayan Nabi ini belum tahu tentang apa yang terjadi dalam rumah Nabi. Ja'a thalathatu rahatin ila azwajin Nabi. Datang 3 orang. Ada juga mengatakan 3 kelompok orang. Karena kata rahatin itu berlaku untuk 3 sampai 10 orang. Berarti mereka datang banyak. 3 sampai 10 orang. Datang kelompok orang yang bersemangat, Pak. Semangat sekali beribadah. Datang ke rumah Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi istri Nabi, menanyakan bagaimana Nabi di rumah. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Bagaimana penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka istrinya Nabi berceritalah kepada mereka. Falamma ukhbiru biha. Tatkala mereka diceritakan tentang bagaimana keseharian Nabi dari pagi sampai tidur, sampai bangun tidur lagi, diceritakan bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi terkait dengan istrinya, apakah beliau datangnya atau tidak. Pokoknya diceritakan. Tatkala dikabarkan kepada mereka, kata Anas, ka'annahum taqalluha. Sepertinya mereka menganggap itu sedikit. Nabi kurang dalam melakukan penghambaan. Qalu, dan mereka bilang, aina nahnu minan nabi? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apa bandingan kita dengan Nabi? Itu Nabi seperti itu. Karena beliau telah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Wajar Nabi sholat juga tidur. Nabi berpuasa, Nabi juga berbuka. Iya, kadang Nabi, kata Aisyah, kadang Nabi puasa sampai dia kira tidak pernah tidak puasa dalam setiap hari.
Tapi kadang juga Aisyah bilang, kadang Nabi tidak pernah berpuasa. Sampai saya mengira bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Artinya Nabi kadang berpuasa, kadang tidak. Jadi mereka bilang, oh, Nabi wajarlah. Karena Nabi sudah diampuni dosa yang telah lewat dan akan datang. Kita. Akhirnya, faqala ahadun. Langsung salah seorang dari mereka bilang, berkata, amma ana, adapun saya, fa'usolil lail abada. Saya akan sholat malam selama-lamanya. Iya. Akan sholat malam selama-lamanya. Dia jadikan ini sunnah seperti wajib. Berlebihan. Semangat. Semangat bagus. Tapi tidak boleh juga lewat. Kan Nabi kan tidur, juga bangun sholat. Oh kalau ini dia bilang, saya akan sholat malam terus. Iya. Itu satu orang itu. Wa qala al-akhar, yang lain lagi berkata, ana asumun nahar wala uftir. Adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Pokoknya setiap hari puasa. Tuntunan Nabi kan tidak seperti itu. Nabi paling tinggi menuntunkan sehari puasa, sehari tidak. Itu paling tinggi itu. Karena Nabi bilang tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Iya, karena ada hak orang lain di kita. Cukup sehari puasa, sehari tidak, besok lusa lagi puasa. Karena kalau hari ini kita tidak melayani hak orang lain yang wajib kita layani, maka besok kita tidak berpuasa, kita layani. Istri kita butuh makan bersama dengannya. Dia butuh kita, ya, antara siang dan malam. Tapi orang ini, dia bilang, adapun saya akan terus berpuasa. Setiap hari. Wa qala al-akhar, yang lain lagi bilang, ana a'tazilun nisa. Fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi perempuan, tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi yang ini dia mau fokus ibadah. Tidak mau menikah, dia mau membujang. Fokus ibadah. Kalau kita melihat baik semua enggak itu? Kalau kita melihat ini, apakah semua baik atau semua tidak baik yang mereka lakukan? Yang mereka niatkan ini, baik atau tidak? Baik semuanya. Satu mau terus puasa, satu mau terus sholat, satu mau terus ibadah, tidak mau diganggu oleh istri. Maka tidak mau menikah. Iya. Faja'an Nabi ilaihim. Ketika mendengarkan pernyataan itu, Nabi datang kepada mereka. Nabi datang pada mereka. Nabi bertanya, antumul ladzi qultum kada wa kada? Kalian yang ngomong demikian dan demikian, yang tadi itu kalian ngomong. Amma wallahi, adapun demi Allah, Nabi bersumpah. Inni la akhsyakum lillah. Saya ini lebih takut daripada kalian kepada Allah. Itu dijamin itu. Saya ini paling takut kepada Allah. Takut dari siksaan Allah daripada kalian. Watqakum la, dan saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kan ketika seorang itu takut kepada Allah, pasti akan melakukan ketaatan, meninggalkan dosa. Dan ketika seorang juga paling lebih bertakwa kepada Allah, pasti lakukan perintah, meninggalkan larangan. Maka Nabi ingatkan, saya ini yang paling takut kepada Allah. Saya ini yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tapi bersamaan dengan itu, asum wa uftir. Saya ini berpuasa juga berbuka. Wa usolli wa arqud. Salat dan juga tidur. Juga tidur. Wa tazawwujun nisa. Saya juga ini menikahi perempuan. Mendatangi istri. Bahkan istri Nabi lebih dari satu. Iya. Nabi ingatkan, paman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dariku. Ini bukan masalah semangat, tapi kita di atas sunnah atau tidak. Apakah yang kita lakukan sunnah Nabi lakukan seperti itu? Ini bukan masalah semangat. Iya. Bukan masalah keinginan. Bukan. Iya. Bukan masalah niat baik. Bukan itu semua. Iya. Kalau agama ini pakai niat baik, maka akan banyak sekali tambahan. Akan banyak sekali tambahan. Kalau pakai niat baik, tapi Nabi menutup pintu itu.
menutup pintu beribadah kepada Allah dengan perasaan kita, dengan keinginan kita, dengan niat baik kita. Dengan cara beliau katakan, saya ini orang paling bertakwa kepada Allah, orang paling takut kepada Allah. Saya puasa, juga berbuka. Saya sholat, juga tidur. Saya juga menikahi perempuan. Kalau seandainya memang itu yang benar, maka saya tidak akan menikahi perempuan. Supaya saya lebih fokus ibadah. Lebih fokus menyampaikan agama. Iya, kalau seandainya itu baik, kalian tidak akan mendahului saya dalam hal itu. Saya yang pertama melakukannya. Karena perlu kita tahu. Perkara agama ini kan Pak, ada sunnah, ada wajib. Tapi kalau Nabi SAW, ketika turun itu perkara, wajib bagi beliau lakukan dan sampaikan. Bagi kita umatnya ada yang wajib, ada sunnah. Kalau Nabi perintahkan berarti wajib, kalau Nabi hanya lakukan berarti sunnah. Tapi bagi Nabi, wajib itu masalah. Walaupun sunnah kepada kita, tapi bagi Nabi, wajib. Seandainya itu memang benar seperti itu, kita dibolehkan puasa setiap hari. Kita dibolehkan untuk sholat malam tanpa tidur. Kita dibolehkan untuk tidak menikah. Lebih baik kita tabattul, kita membujang untuk ibadah. Supaya kita tak repot. Kita ke masjid tidak ada yang tanya Ki. Mana Ki? Kenapa lambat pulang? Tidak ada yang tanya. Kenapa lama sekali di masjid? Supaya tidak ada yang tanya, aku usah menikah. Tidak usah menikah. Supaya fokus ibadah. Apakah itu sudah benar? Padahal itu kan niat baik. Nabi bilang tidak. Saya contohkan kepada kalian itu untuk diikuti. Saya menikah supaya kalian juga menikah. Saya sholat, saya juga tidur. Lihat, karena Nabi di Ramadan sholat bersama sahabat, sholat tarawih. Malam pertama masih sedikit, malam kedua bertambah, malam ketiga tambah banyak. Yang sholat di belakang Nabi, Nabi jadi imam. Malam keempat, Nabi tidak keluar. Belum sholat dalam rumah. Sahabat di luar menunggu. Tatkala subuh Nabi keluar. Saya tahu yang kalian lakukan. Saya tahu kalian di luar. Tapi saya tidak keluar sholat. Saya takut sholat malam itu akan diwajibkan kepada kalian. Nanti berat. Ini saja 5 waktu. 5 waktu ini. Hanya 2 rakaat subuh. 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Bagaimana beratnya itu? Itu saja kita masbuk. Iya kan? Mau ditambah lagi kewajiban sholat malam? Makanya Nabi bilang, saya tidak keluar karena takut diwajibkan kepada kalian. Iya, makanya juga Nabi SAW ketika beliau menyampaikan haji, bahwa haji itu wajib bagi setiap orang yang mampu. Nabi ditanya oleh sahabat, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah di setiap tahun wahai Rasulullah? Dia bertanya begitu. Bagaimana kalau Nabi bilang iya? Masya Allah. Apa yang terjadi? Sekarang saja yang mampu. Berapa tahun antri? Kan begitu, Pak. Seandainya Nabi bilang setiap tahun, wah, kan susah. Kalau seandainya, tapi Nabi mengatakan bahwa itu hanya sekali seumur hidup. Kewajiban melebihi sekali itu sunnah. Itu namanya haji sunnah, umroh sunnah. Tapi yang wajib adalah 1 kali seumur hidup, bukan setiap tahun. Untuk apa itu? Untuk kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Ini yang Nabi SAW. Maka dari sinilah harumnya kita itu tasyaddud. Harumnya kita itu adalah gulu.
haram kita itu berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Nabi katakan, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un 3 kali. Kecelakaan, kebinasaan orang yang berlebihan. Kecelakaan, kebinasaan orang yang berlebihan. Kalau lagi semangat, sesuai sunnah saja. Jangan sampai nanti turun semangat, kita sudah melebihi sunnah, tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan. Iya. Sudah ada contoh di sahabat. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa anjuran puasa untuk saya? 3 kali sebulan. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Dia bilang, kalau begitu Senin Kamis. Tapi dia bilang lagi, saya bisa lebih dari itu. Kalau begitu, sehari puasa, sehari tidak. Dia bertanya lagi, saya lebih mampu daripada itu. Bisa saya lebih dari sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan Nabi bilang, tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Itu sahabat tadi. Saat usia beliau sudah tua, belum menyesal. Seandainya saya langsung terima itu di awal. 3 kali sebulan. Dia belum menyesal. Kenapa saya tanya terus? Akhirnya saya memberatkan diri saya. Kan ada namanya kita, masanya kita tidak mau. Iya. Jadi jangan ikuti semangat, tapi ikutilah dalil. Ikutilah dalil. Makanya nanti akan datang bersama kita hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti, ya kita baca saja, ya supaya kita tutup dengan hadis itu, yaitu kita baca dulu 92. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islam goriban wa sayaudu goriban kama bada'a fatuba lil ghuraba, rawah Muslim. Islam ini dimulai dengan sesuatu yang asing. Saat Nabi dakwakan Islam, orang-orang merasa heran. Ketika Nabi berteriak di sofa, sembahlah Allah saja. La ilaha kullu la ilaha illallah. Katakan, tidak ada berhak kita sembah kecuali Allah saja. Tinggalkan selain Allah. Apa ucapan orang-orang Mekah? Haja'alal alihata ilahu wahidah. Ini Muhammad apakah menjadikan Tuhan itu hanya satu? Kan mereka menyembah banyak Tuhan. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat. Ya, semua orang-orang sekarang juga. Ya, ketika kita bilang, harus kita berdoa hanya kepada Allah. Ini gimana? Di sana ada kuburan orang soleh, saya selalu datangi. Itu yang dia katakan. Masa dia hanya bilang satu? Itu ucapan orang musyrikin dulu. Asing menurut mereka. Wasayaudu ghoriban, dan Islam ini akan kembali asing lagi. Kita lihat. Kalau ada orang kita ajak saja kepada agama ini, dia merasa asing. Dia merasa heran. Benar, ini tidak cocok. Iya. Tidak cocok. Bahkan kita duduk sini berapa ya? Ya kan? Kita keluar saja pakai jubah, pakai jenggot, tinggi sedikit. Kita merasa, saya ini tidak ada orang sama. Iya. Orang-orang juga merasa, apa keras, kado. Orang kan ngomong begitu. Iya. Orang bicara begitu. Biasa-biasa mau saja. Nah, ini sudah biasa ini. Sudah biasa, tapi begitu orang. Itulah dibilang keasingan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi. Islam memang mulainya begitu. Dan akan kembali seperti itu. Ini namanya mukjizat. Beliau kabarkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Islam pada masa sahabat mulai asing. Setelah itu terkenal merata. Terjadi penaklukan. Kemenangan perang. Islam menjadi luas, besar namanya. Setelah itu mulai. Ditambah lagi ada bid'ah. Sehingga kita menyampaikan sunnah menjadi hal yang tidak sunnah. Ditambah lagi di sana lagi ada orang-orang yang bicara. Iya, kita bilang jenggot itu disyariatkan.
Iya, di sana ada orang perangi bilang, itu kan hukumnya sunnah. Ya, sunnah memangnya bukan syariat. Itu pertanyaannya. Apa kalau kita berpendapat jenggot itu sunnah? Itu bukan syariat. Kan semua ulama mazhab berpendapat disyariatkan berjenggot. Kan itu yang harus disepakati. Tapi kenapa kita pergi memerangi gitu? Kenapa kita bilang orang berjenggot orang keras? Orang berjenggot adalah kambing. Kita enggak berjenggot apa? Kita mau bilang kasar kita anjing? Kan enggak bagus bilang begitu. Iya, kan enggak boleh kita balas orang dengan lebih begitu. Lebih baik kita diam. Tapi kan maksudnya, ini kan sesuatu yang disepakati. Bahwa berjenggot itu disyariatkan. Memakai pakaian di atas mata kaki itu disyariatkan. Tidak ada silang pendapat. Yang berselisih adalah hukumnya. Wajib atau sunnah. Artinya, berdosa atau tidak. Kalau kita tidak lakukan. Itu perbedaannya di situ. Berdosa atau tidak. Kalau kita tidak lakukan. Ada pun masalah disyariatkan. Tidak ada satupun madhab fikih yang mengatakan tidak disyariatkan, Pak. Mau Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, tidak ada yang menyatakan tidak disyariatkan. Tidak ada. Mau kita baca madhab manapun, tidak ada yang menyatakan tidak disyariatkan. Semua sepakat disyariatkan. Perselisihannya adalah, berdosa nggak kalau kamu tidak lakukan? Itu saja. Itu harus dipahami. Iya, jangan sampai kita perangi, benci orang karena melakukan hal yang disepakati, disyariatkan. Kita benci karena kita tidak berpendapat seperti itu. Gara-gara hawa nafsu. Hati-hati, kata Nabi, dan ini kita tutup majelis kita dengan ini, hadis 93. Wa Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Seakan-akan Nabi baru berbicara menunjuk semua kita ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian, siapapun kalian, laki-laki, perempuan, tua, muda, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Jadi tidak beriman, Mbak, sampai hawa nafsu ini ikut yang Nabi bawa. Tidak beriman. Kita mengaku diri paling beriman. Lihat saja, hawa nafsu gimana? Hawa nafsu gimana? Apakah lebih condong kepada apa yang Nabi sampaikan? Atau kita lebih condong ke bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, tempat tinggal, atau gimana? Iya kan? Kan ini yang membuat kita tinggalkan ini syariat. Apakah karena ayah, anak, istriku, saudaraku, keluarga, ada harta saya mau cari, ada tempat tinggal, ada perdagangan. Ini kan masalah-masalah kita, Pak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka, "In kana aba'ukum," jika bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," istri-istri kalian, "wa ashiratukum," keluarga-keluarga kalian, "wa amwalun iqtaraftumuha," dan harta yang kalian cari, "wa tijaratun takshawna kasadaha," perdagangan yang kalian takut bangkrutnya kalau kalian tinggalkan. Kalau kalian tidak tinggalkan, lebih dahulukan. Kalian amalkan sunnah. Bahaya nih, rugi kita berdagang. Iya. Berdagang yang kalian takut rugikan. Wa masakin tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian lebih suka. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalan. Fatarabbasu, kalau kalian seperti itu, nantikan saja. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan perkaranya, perintahnya.
Kalau kita sudah seperti itu, kita selalu pertimbangkan. Ini syariat Nabi, tapi ini ada bapak. Ini syariat Nabi, ada anak. Ini syariat Nabi, saudara-saudara gimana? Gimana apa nanti dibilang saudara? Ini ada syariat Nabi istri. Aduh, kalau saya lakukan ini istriku bisa-bisa ditinggalkan. Nih, kalau saya berjenggot, istriku akan ambil gunting, potong saat saya tidur. Ada orang begitu Pak, dia bilang sama saya, Ustaz, gimana ini? Saya kalau berjenggot, istriku bilang, berjenggot mau kok. Malam-malam ku bawa gunting, potong. Saya bilang apa? Jenggot mati. Nanti kalau istri tidak ada potong, kan dia yang berdosa. Tapi kalau gara-gara istri kita langsung jenggot tak potong, masalah. Kan kalau istri yang potong, dia dosa. Kita sudah dapat pahala. Tapi kalau gara-gara istri, langsung gundul. Kita yang masalah. Gara-gara istri, kita tinggalkan Nabi tak. Yang nanti istri itu akan lari dari kita. Nabi lang datang dengan syafaatnya. Kita pilih siapa? Mau pilih yang lari, atau pilih Nabi? Ini harus kita pikirkan. Atau keluarga. Ada juga orang keluarga besar. Seakan-akan nanti keluarga besarnya itulah yang datang ke kuburan. Ketika ditanya, siapa rohmu? Datang semua keluarganya. Oh, bilang kok. Memangnya begitu? Kalau begitu, enak sekali. Sudah nih, selesai keluarga saja. Yang kita lihat, kita perhatikan. Abalun ekotaroftumuha. Harta yang diusahakan. Banyak orang begitu pertimbangannya. Kalau saya begini ini, pelanggan kurang, pemasukan sedikit, harta nanti. Bahkan ada orang pikir, kalau saya begini ini tidak dapat warisan. Orang begitu. Dia tidak tahu bahwa dulu orang meninggalkan Makkah tanpa harta gara-gara Islam. Apakah mereka mati? Apakah mereka jadi miskin? Abdurrahman ibn Auf, dia pedagang. Banyak hartanya di Mekah. Tapi karena Islam, dia tinggalkan. Karena orang musyrikin bilang, boleh keluar tapi tidak bawa apapun. Dia hanya bawa pakaian. Apakah dia mati setelah sampai di Madinah? Tidak. Iya, bahkan datang orang Ansor. Abdurrahman, saya punya istri. Silakan pilih, saya ceraikan. Dikasih. Silakan pilih istri, saya ceraikan. Silakan ambil, minta harta yang kamu mau, saya kasih. Tapi Abdurrahman bilang, enggak, tunjukkan saya saja pasar. Dia berdagang sampai jadi orang kaya. Jadi mengamalkan Islam itu bukan membuat kita miskin. Bukan. Jangan sampai kita korban keimanan gara-gara hawa nafsu. Hawa nafsu itu semua. Karena bapak, karena anak, karena istri, keluarga, harta, perdagangan yang takut dia bangkrut. Gara-gara takut bangkrut, Pak. Jam 3 sudah bangun ke pasar. Adzan, atur dagangan. Orang, Pak, atur. Bahkan di masjid, di dekat masjid. Orang sholat di dalam komat, diatur tahu tempenya di luar. Gimana itu? Iya. Baru kita bilang mau masuk surga. Saya ini mau jadi pedagang penghuni surga. Ini gimana cara? Pedagang penghuni surga agar tidak masuk masjid. Sibuk atur tahu, atur tempe, atur sayur. Ini kan masalah. Demikian pula tempat tinggal. Yang kalian ridhoi. Iya, ini masalah. Ini yang belum katakan. Ini yang disampaikan, dan inilah poin-poin di sini yang perlu harus kita selesaikan memang malam hari ini dia, karena ini menunjukkan bahwa dari semua hadis tadi, dari hadis 90, 87, 89 sampai tadi itu hadis terakhir, ya, yang saya baca tadi 93, itu menunjukkan bahwa kita ini dalam hidup ini wajib mendahulukan Nabi daripada segala sesuatu.
Jangan dibalik. Merugi kita. Hidup ini hanya sebentar. Kita itu hidup hanya sebentar. Iya. Itu pun kalaupun kita hidup, Pak. Kata Ibnu Qayyim, nikmat dunia ini yang kita berkorban untuknya tidak sampai di sejengkal. Kalau kita ukur tidak sampai sejengkal. Kan nikmat itu kan dua aja, Pak. Kalau bukan mulut, berarti kemaluan. Kalau kita masukkan nikmat, makanan terenak sekalipun, itu kalau kita makan, telan, itu leher kita itu tidak sampai sejengkal dari depan sini. Kan depan sini dia merasa, kalau lewat di leher, selesai. Tidak ada enaknya lagi. Lewat, jadi tidak sampai sejengkal. Ukur makin, kecuali mulut tak panai, tidak kan. Kan begitu. Yang lebih lagi adalah ke bawah, kemaluan tak. Kita punya keluarga istri paling cantik. Sampai jika sejengkal nikmat. Punya itu tidak sampai sejengkal. Ukur maki kalau pulang. Kalau tidak percaya, tidak sampai sejengkal, tidak ada orang manja. Iya. Dan itu sebentar sekali. Sebentar di nikmatnya. Kita korbankan untuk nikmat akhirat yang selama-lamanya gara-gara perut sama kelamin. Kan enggak bagus. Iya, enggak bagus seperti itu. Ini alhamdulillah. Mohon maaf hari ini tidak ada pertanyaan Pak Haji Idrus. Enggak ada. Hari ini tidak boleh ada. Baik, Pak. Karena masuk waktu. Karena tadi memang target kita dari rumah, pokoknya kita harus sampai di sini. Kalau tidak akan menggantung pembahasan. Seperti itu, mohon maaf Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi kita balas dendam pekan depan insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Mohon maaf kalau banyak yang tersinggung. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.